Ala Rasulillah Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana thumma amma ba'd. Materi kita dalam kitab Takribul Wusul ila Salasatil Usul hari ini adalah ibadah istighosa. Kita sering dengar istighosa. Apa sih istighosa itu? Halaman 97. Qauluhu wa dalilul istighosati qauluhu ta'ala. Dalil istighosa adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 9, ittastahitsuna rabbakum fastajabalakum. Manakala kalian minta pertolongan dari Allah, maka Allah akan mengijabah. Zakarahuna ibadatul istighosa. Di sini muallif penyusun kitab menyebutkan ibadah selanjutnya, yakni ibadah istighosa. Apa itu istighosa? Wahia naw'un minal ibadat. Istighosa ini adalah salah satu varian di antara varian-varian ibadah. Macam-macam ibadah. Wal kalamu anha fi salasi masailah. Pembahasan mengenai istighosa ini ada 3 yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha, pengertian istighosa. Apa itu istighosa? Al-istighosatu masdar istaghosa. Fi'ilnya istaghosa yastaghitsu istighos. Wa hiya ma'khudatun minal ghausi wan nusrati 'inda wuqu'il makruh. Jadi istighosa adalah berasal dari kata ghaus dan nusrah, minta pertolongan ketika terjadinya hal-hal yang tidak disenangi atau hal yang jelek-jelek, musibah dan seterusnya. Walidzalik, maka dari itu yuqalu, dikatakan al-ghaitsu yutlaku 'alal matar. Ghais itu juga digunakan untuk menyebut istilah hujan. Matar itu hujan. Laqad nazalal matar, telah turun hujan. Bisa juga laqad nazalal ghaitsu. Boleh pakai matar, boleh pakai ghais. Sehingga ghais ada yang namanya ghaisa. Ini artinya hujan. Matar. Ya, kenapa pakai hujan? Karena hujan itu rahmat Allah ya. Li'annahu fihi ighasa linnas inda syiddah. Karena dengan adanya hujan ini adalah pertolongan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan ketika terjadi hal-hal yang sulit. Paceklik, kekeringan, kelaparan, dan seterusnya. Amma fi syara', adapun pengertian istighosa dalam syariat, faqad qala Ibnu Taimiyah berkata, wal istighosatu talabul ghausi. Istighosa adalah meminta pertolongan. Wa huwa izalatu syiddah, yakni pertolongan dalam rangka apa? Menghilangkan yang sulit-sulit, menghilangkan kesulitan. Kal istinsar talabun nasri, sebagaimana memohon kemenangan. Istinsar ini mohon kemenangan, mohon pertolongan juga. Ini adalah pengertian dari istighosa. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Hunaka istighosa wa simatu isti'adzah. Setelah kita bahas kemarin ibadah isti'adzah, sekarang kita bahas istighosa. Famal farqu bainahuma? Apa perbedaan isti'adzah dengan istighosa? Jadi insya Allah kita sudah nggak awam-awam banget. Apa itu istighosa? Apa itu isti'adzah? Walaupun saya nggak lancar bahasa Arab, tapi saya tahu lah istilah-istilah dalam tauhid. Istighosa, isti'adzah, isti'anah sudah kita bahas. Al-farqu annal isti'adzah hiya, perbedaannya adalah isti'adzah adalah an tatluba minallahi an ya'simuka wa yahmika. Isti'adzah itu
mohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga Anda, melindungi Anda. Wa an yamna'uka, agar Allah mencegah atau menghalangi hal-hal yang buruk jangan sampai menimpa kita. Itu isti'adzah. Wa yahfaduka, agar Allah menjaga Anda, menjaga antum. Ini adalah isti'adzah. Ya. Teman-teman kalau yang nggak punya bukunya bisa pakai tab atau handphone. Kan ada juga kalau pakai yang ada stylus-nya itu bisa dicoret-coret sehingga bisa dimaknai juga di sini, ya. Kalau ada bukunya mau di-print boleh, ada yang beli bukunya, ya. Ini kalau pakai di tab bisa dicoret-coret juga artinya atau digaris bawahi bisa. Yang ada stylusnya, pulpennya. Amal istighosa. Jadi kita sudah tahu isti'adzah itu dalam rangka mohon kepada Allah agar Allah jaga saya, agar Allah melindungi saya, agar Allah membentengi saya, agar saya tidak tertimpa hal-hal yang buruk. Itu isti'adzah. Amal istighosa. Apa kalau istighosa? Fa anta tatlubu minhu an yuzila ma fika min syiddah. Adapun istighosa, Anda mohon kepada Allah untuk diangkat kesulitan ini, untuk diberikan jalan keluar, kemudahan atas semua kesulitan yang sudah menimpa kita. Jadi jelas perbedaannya. Kalau isti'adzah itu sebelum terjadi hal-hal yang buruk, kita sudah minta perlindungan sama Allah. Tapi kalau istighosa sudah kejadian, ya, diangkat kesulitan, ujian, hal-hal yang nggak enak, yang menimpa kita. Misalnya jatuh, kemudian tangannya keseleo, ini kan ditimpa musibah dengan hal yang nggak enak, tangannya keseleo, maka kita istighosa, mohon kepada Allah disembuhkan, dikembalikan lagi agar presisi ini. Tulang yang keseleo. Ini istighosa. Dengan cara kita berdoa kepada Allah, pergi ke dokter misalnya, ronsen, kemudian dibantu dengan tradisional, dengan diurut agar presisi misalnya. Itu kan bagian dari langkah-langkah ikhtiar yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi itu adalah istighosa. Fal isti'adzatu takunu qabla wuqu'il makruh. Kalau isti'adzah itu sebelum terjadinya musibah atau hal-hal yang buruk. Ujian, musibah, sebelum terjadi maka isti'adzah. Amal istighosa takunu ba'da wuqu'il makruh. Adapun istighosa setelah kejadian. Ya. Naudzubillah min dzalik, ada yang kemudian ada di grup info ada yang kehilangan motor, dicuri, maka istighosa minta sama Allah, ya Allah ketemukanlah, kembalikanlah motor yang hilang dicuri, atau ada yang kemarin Butiana share laptop yang dicuri, atau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ini istighosa. Fal ghariqu masalan, orang yang tenggelam misalnya, yastaghitsu wala yasta'idu. Orang yang sudah tenggelam ini melakukan istighosa atau isti'adzah? Istighosa, karena sudah kejadian, sudah tenggelam, berarti tolong, ya kan? Istighosa. Walladzi yuridu an yadkhula fi makanin makhufin. Kalau orang mau masuk suatu rumah atau suatu tempat, kayaknya angker, baru mau masuk, dia istighosa atau isti'adzah? Isti'adzah. Belum tentu masuk rumah kemudian ditampakkan uka-uka, belum tentu kan. Tapi berlindung dulu, ya. Mohon perlindungan Allah, ya Allah saya mau masuk ini rumah, sudah lama tidak ditempati, kayaknya angker sekali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Inilah isti'adzah. Ya. Jadi bisa membedakan antara keduanya. Li'annahu yuridu an yuhfadha qabla
an yaqa fil makruh. Karena sebelum memasuki rumah atau bangunan yang kita takut masuknya, ini kan kita berarti isti'adzah, mohon pertolongan sama Allah agar dilindungi, jangan sampai apa-apa sesuatu menimpah diriku, ya kan? Hakadza qala ahlul ilmi fil farqi bainal istighatsah wal isti'adzah. Inilah pendapat ahlu ilmi mengenai perbedaan istighatsah dengan isti'adzah. Al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang ketiga, permasalahan yang ketiga, al-istighatsatu billahi ibadatun yataqarrabu bihal abdu li rabbih. Istighatsah kepada Allah adalah bentuk ibadah, taqarrub, cara mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Maka kita harus meminta pertolongan pada Allah. Wasawa'un kanatil istighatsatu bihi subhanahu bismin min asma'ihi. Baik kita istighatsanya kepada Allah ini dengan menyebut nama-namanya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Jabbar, ya Latif, ya Qawi, ya Matin, dan seterusnya. Au bi sifatihi min sifati, atau dengan menyebut sifat-sifat Allah yang agung. Ka rahmatihi fakulhu jaiz. Semuanya ini boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Hafid, ya Jabbar, ya lindungi saya. Ya, kita sebut nama-nama Allah yang husna dan ulia. Maka ini adalah bagian dari macam-macam doa. Wahia nau'u doa, varian dari doa. Yuk jaru alaiha kama yuk jaru da'i. Yang mana ketika kita manggil, ya Allah tolonglah saya tidak bisa berenang, gitu. Ini kita dengan nyebut, orangnya bilang nyebut gitu ya, itu berpahala, dikasih pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana ini? Saya sudah masak banyak, daganganku belum ada yang laku. Ya Allah, tolong lariskan daganganku ya Allah. Ini pahala ini, yang mana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ittastahitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dari surat Al-Anfal ayat 9, kalau engkau mohon istighatsah, mohon pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, Allah akan mengijabah, Allah akan tolong. Wa amal istighatsatu wa awil isti'adzatu bi ghairillah. Tadi sudah kita bahas, kalau minta sama Allah jelas, ini adalah varian dari bentuk ibadah yang menjadikan taqarrub ila Allah. Adapun kalau istighatsah kepada selain Allah bagaimana? Falaha halatan, ada dua kondisi. Al-ula, kondisi yang pertama, takunu jaiza. Istighatsah yang pertama ini hukumnya boleh. Modalnya bagaimana? Idza kanat li hayyin qadir. Kalau kita minta istighatsah, minta pertolongan kepada orang yang hidup, masih hidup, dan dia sanggup untuk dimintai tolong. Contoh, kastighatsati horikin awakiin fi hufrah. Orang yang tenggelam dia minta tolong, nggak bisa berenang di pinggir pantai. Ummu Nisa teriak-teriak, Ummu Adi tolong. Ummu Adi hidup, ada, masih ada orangnya, ada juga di situ. Ummu Adi tolong saya mau tenggelam gitu. Awaki fi hufrah, atau jatuh dalam lubang, kecemplung sumur misalnya. Tolong. Musafana tolong begitu. Dengar suara Musafana itu, tolong. Maka birajulin liyumkidahu wa yus'ifahu, minta tolong kepada orang yang hidup, laki-laki kepada laki-laki atau perempuan yang masih hidup, dan dia bisa untuk membantunya. Fahadza kulluhu jaiz. Istighatsah, minta tolong model ini hukumnya boleh, jaiz. Kenapa? Li'annahu muwajjahun lihayyin, karena kita minta tolong kepada orang yang masih hidup. Fi amrin yaqduru alaihil hayyu, dalam urusan yang dia memang sanggup untuk bantu kita. Dia ambil ember, ayo naik sini. Ditarik pakai ember.
Wa min dalika ma waqa'a li Musa, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 15 yang sudah kita bahas tafsirnya pada beberapa bulan lalu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, ya, kemudian dia mendapati dua orang yang sedang bertikai, satu dari Bani Israel, satu dari kaumnya Nabi Musa. Maka kaumnya Nabi Musa minta tolong, Nabi Musa tolong saya, ya, lagi bertikai ini. Maka Nabi Musa kemudian menolong kaumnya. Yang ditolong kaumnya dari musuhnya tadi, ditinju sama Nabi Musa, dek, ya, mati orangnya. Saking Masya Allah Nabi Musa itu sebagai percontohan Nabi yang kuat fisiknya juga Masya Allah. Hanya ditinju, nggak dibanting, tapi mati itu orang. Ya, minta tolong ke Nabi Musa, boleh. Dia lagi berantem, minta tolong, Nabi Musa tolong saya. Inilah akhirnya ditinju, mati orangnya. Wa kadza sahha khabarul ladzi ista'adza bin nabi wa wahai. Maka dari itu dalam sebuah riwayat disebutkan yang sahih bahwasannya ada seseorang yang minta tolong kepada Nabi dan Nabi masih hidup. Wa huwa ma warada anna Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kuntu adribu hulaman li faqala. Waktu itu saya memukul seorang pemuda, ya. Kemudian ia berkata, a'udzu bi Rasulillah, aku berlindung kepada Rasulullah. Wa huwa yaran Nabiy sallallahu alaihi wasallam fawaqaftu. Kemudian beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdara 'alaika minka ala hadzal hulam. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atasmu daripada laki-laki ini. Fahuwa ista'adza bin nabi. Dia berlindung kepada Nabi wa huwa maujud. yakni Nabi masih hidup. Nah, ini boleh, tapi kalau sudah meninggal enggak boleh. Asania takunu ghairu jaiza. Istighatsah yang enggak boleh kayak gimana? Idza kanat bi ghairillah fi amrin la yaqdiru alaihi illallah. Yang kedua adalah istighatsah yang tidak boleh, agak cepat sudah mau duhur. Yakni apabila minta tolong kepada selain Allah dalam urusan yang orang tersebut tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kuasa kecuali Allah Ta'ala. Misalnya dalik contohnya, yaqulu ya fulan, ya wali fulan, a'idni minal a'da. Wahai fulan, wahai wali fulan, lindungilah saya dari musuh-musuh itu. A'idni minal marad, wahai fulan, wahai wali siapa, lindungilah saya dari penyakit. Wahisni minal musibah, tolonglah saya dari musibah yang menimpaku. Allati waqa'at bi, wa nahwi dzalik, dan contoh lainnya. Fahada la yajuz, ini tidak boleh. Kenapa? Wa huwa syirkun billah, ini adalah bentuk syirik kepada Allah. Sawaun kanatil isti'adza awil istighasa bimayyitin maqbur aw hayyin ghaib. Baik minta tolongnya atau minta perlindungannya ini kepada mayit yang sudah dikubur, orang soleh yang sudah dikubur, atau kepada orang hidup tapi orangnya nggak ada. Mungkin nggak ketika saya kemudian ada seseorang kecemplung sumur, terus Umu Adi itu ada di rumahnya di Andonohu, saya di Konda, Umu Adi nggak ada, Umu Adi tolong saya, mungkin nggak Umu Adi bisa bantu saya? Mustahil. Umu Adi lagi di rumahnya. Tapi kalau saya dengar suara Umu Ozi tolong saya, ini mungkin Umu Ozi untuk membantu saya, karena ada Umu Ozi di bibirnya sumur. Tapi saya nggak mau ditolong Umu Ozi, saya mau ditolong Umu Adi. Ini konyol, ya. Maka itu adalah perbuatan syirik. Wa misalu dzalik, sebagaimana contohnya, ma dzakarahu ahadul ashkhas, yang disebutkan oleh seseorang, haitsu qala raqibna fis safinah, kita suatu hari naik ke kapal. Famalat bina waqitna nahrik, kapalnya oleng, sudah mau tenggelam. Fabada ba'du ashabus safinah yaqulun,
Sebagian yang naik kapal mereka berkata, ya wali fulan angkitna minal gharaq, wahai wali fulan tolonglah kami dari tenggelam. Faqultu lahum fi misli hadhil hala wasyiddah tastahisuna bi ghairillah. Maka dalam kondisi ini, kondisi seperti ini kalian memanggil wali atau orang soleh siapa yang sudah meninggal, orangnya nggak ada di sini, minta kepada Allah, kepada selain Allah, fahadi isti'adah bi ghairillah. Ini adalah isti'adah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Wasawaun kanal mustaghatsu bihi mayyit, baik yang dimintai tolong ini sudah mati, au hayyun ba'idun, masih hidup tapi orangnya jauh, nggak ada, ghaib. Wala yumkinu an yasilahu kalamuk, dan nggak mungkin untuk suara kita ini sampai kepada dia, ya nggak? Ummu Adi ada di rumah, saya teriak sekencang apapun nggak akan sampai dari Konda ke Anunuhu. Aw hayyun fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, atau minta pertolongan kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang orang tersebut nggak mampu, nggak kuasa kecuali Allah Ta'ala. Fakullu hadha syirkun, maka ini syirik. Wadzalika li'annahu sarful istighatsah wal isti'adah li ghairillah, karena kita benarkan syirik karena menyelewengkan yang seharusnya kita mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, kita selewengkan kepada makhluk. Maka ini syirik. Qala ba'duhum istighatsatul makhluqi bil makhluk kastighatsatil ghariqi bil ghariq. Meminta tolong ke seorang makhluk, meminta tolong kepada makhluk yang lain dalam perkara yang makhluk tersebut nggak mampu, itu kayak orang tenggelam minta tolong temannya yang tenggelam juga. Sama-sama lagi tenggelam ini. Tolongin saya. Saya juga tenggelam. Saya bagaimana? Yang penting menyelamatkan diriku. Ya kan? Nggak mungkin. Sama-sama mau hidup, mau menyelamatkan diri. Dia juga tenggelam minta tolong yang tenggelam juga. Mustahil. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lainnya, istaghatsatul makhluqi bil makhluk kastighatsatis sijin bis sijin. Meminta tolongnya seseorang kepada makhluk, ya, dengan makhluk yang lain, ya Ahmad, hatta la taqwa. Ini seperti orang yang dalam penjara minta tolong temannya yang ada dalam penjara juga, pengen bebas. Saya mau bebas, tolong saya. Bagaimana saya mau membebaskan saya saja dalam penjara? Gak bisa. Wa ma ahsana hadza ta'bir, ini adalah ungkapan yang sangat indah. Fasajin la tanfa'uhu istighatsatuhu bisijinin misluhu. Maka orang yang dalam penjara dalam ser tidak akan bisa memberikan manfaat kepada temannya juga yang dalam penjara. Idz law nafa'a la nafa'a nafsahu. Kalau dia bisa memberikan manfaat membantu temannya, dia akan bantu dirinya sendiri untuk lolos dari penjara. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan, qala al ulama al musannifun fi asma'illahi ta'ala. Para ulama yang mengatakan mengenai asma'ullah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'lam an Allah yasa wala muhitsa 'alal itlaq illallah. Bahwasannya kita sebagai seorang mukallaf harus mengetahui, meyakini bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa membantu kita secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullahu sinfa min indi. Khulasatul kalam, kesimpulannya adalah anta alama annal istighasa wal isti'adah billahi ibadah. Yang pertama, kita harus pahami bahwasannya istighasa, isti'adah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tata'abbadu bihallah wa tu'jaru 'alaiha. Ketika kita minta tolong, berlindung kepada Allah, kita ini sedang melakukan ibadah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada qalil. Wa hina tasrafuha li ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah faqad waqa'at fi syirki. Nah, ketika kita mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada selain Allah, maka ini kita telah jatuh kepada bentuk kesyirikan. Haitsu surifatil ibadah li ghairillah. Karena ibadahnya diselewengkan harusnya kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam. 2 menit lagi sudah duhur, kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hayya hayya.